Oke, jumpa kembali bersama Bang Pedro si Mister. Kali ini Mister akan ngasih tahu gimana sih ngebedain pilot jet dan main jet yang kegedean atau kekecilan. Nah, ini paling seru nih dan paling penting dalam hal setting karburator. Dan nanti kita akan langsung praktek baik di motor 2 tak atau juga di motor 4 tak ya kan ya. Di motor 4 tak yang standar atau yang udah ubahan, di motor 2 tak juga. Nanti kita langsung praktek supaya kalian paham. Nah, makanya ikutin terus sampai tamat. Kalau nggak ikutin, waduh sayang nih ilmu yang sangat bermanfaat bagi kalian yang suka utak-atik motor kan. Oke, nah sebelum kita praktek, kita pengenalan dulu terhadap pilot jet main jet dulu ya kan ya. Yang nanti kegedean gimana, kekecilan gimana. Dan nanti juga akan Mister praktekkan cara membaca keborosan atau keiritan dari busi, hasil pembakaran busi kan. Nah masalahnya, bagi yang awam nggak tahu ngebedain gimana sih bang ciri pilot jet yang kegedean alias keborosan atau ciri pilot jet yang kekecilan atau keiritan. Begitu juga dengan ciri main jet yang kegedean alias keborosan atau ciri main jet yang kekecilan alias keiritan. Di sini Mister langsung praktek biar kalian yang awam menjadi paham. Kalau yang profesional atau mekanik senior, gak usah lihat video saya juga, ini udah paham pasti ya. Tapi saya supaya yang gak paham menjadi paham langsung dengan praktek. Nah masalahnya setting pilot jet dan main jet gampang-gampang susah ya. Kalau setting pelampung kemarin udah saya bahas ya kan ya di video kemarin. Dan ini kita sekarang setting pilot jet main jet berkaitan dengan angka ya kan ya. Tenang kan, nanti kita langsung praktek. Nah sekarang kita praktek pilot jet yang kegedean dengan pilot jet yang kekecilan gimana, dan juga main jet yang kegedean atau main jet yang kekecilan gimana kan, nanti di motor kita praktek. Dan juga tentang jarum ya, jarum yang keborosan dengan jarum yang keiritan gimana, nanti kita praktek juga ya kan ya. Tentu kita harus ada patokan dulu ya, settingan yang pas gimana. Nah ini contoh video settingan pas, baik ini dan juga si itu. Ini dia contoh videonya sebelum kita lanjut praktek. Perhatikan baik-baik. Itu contoh video ya, settingan yang pas antara motor-motor yang itu. Dan sekarang kita bandingkan settingan yang ya nggak pas gitu. Nggak pas itu yang kekecilan pilot jetnya atau kegedean pilot jetnya atau kekecilan si main jetnya atau kegedean si main jetnya. Oke, ini prakteknya kan penting dan simak. Sekarang kita tes contohnya juga bisa di motor standar ya. Gimana yang pas? Nah kita ini ya, kita coba kita tes langsung. Yang pertama pilot jet pas tentu pas pagi-pagi mudah dinyalakan. Yang pertama tentu mudah dinyalakan kalau pilot jet pas ya, seperti ini kan ya, contohnya ya. Langsung nyala kan ya. Terus kalau setelan anginnya dikecilin, biasanya otomatis mati. Lihat ya, saya kecilkan setelan angin ya, tadi standarnya 1,5 ya. Tuh kan mati ya. Tuh. Ini masih ada sedikit lagi sebetulnya tuh mati. Berarti itu pilot jetnya udah pas dan digeber, tentunya enak ya. Kita ini settingan angin itu 1,5 ya. Setengah, 1,5 dilebihin dikit kalau saya, seperti yang dijelaskan di video kemarin ya. Oke, sekarang kita tes gas ya. Ini pas, udah saya setting pas ya. Jadi kalau pas antara respon gas dengan motor itu barengan ya, seperti ini ya. Jadi di gas itu nggak ada gejala belebek atau apa. Nanti kita contohkan di situ ya, di motor satu lagi yang nggak pas ya. Oke, barusan udah di setting sama Kucing Racing, main jetnya gede. Nah contohnya pada motor seperti ini kan, main jetnya kegedean terlalu boros. Saya nyalakan dulu ya kan ya, bentar. Nah seperti ini ya.
Itu contoh main jet saya setting boros ya kan ya. Jadi suaranya dedeng gitu ya. Contohnya main jetnya kegedean. Biasa anak-anak motor yang motornya ubahan, suara motornya begitu serem, yaitu settingan basah berarti ya. Nah, itu ciri main jet kegedean ya. Ciri main jet kegedean barusan. Oke, sekarang ciri pilot jet yang kekecilan seperti ini kan. Digas langsung mati atau digas kekecilan ya. Saya coba nyalakan lagi, ulangi. Ada nembak ya, ciri khas kekecilan itu ada nembaknya juga. Oke, sekarang main jet yang pas seperti ini kan, digas itu langsung enak kan ya. Perhatikan antara suara dengan respon tangan ya, respon gas. Nah, itu pilot jet yang pas, jadi digeber pada putaran rendah, bukan digeber full ya. Kalau geber full kita lebih kepada main jet. Barusan pilot jet pas seperti itu ya, digeber itu enak. Jadi responnya itu antara respon gas dengan suara itu sama gitu. Nah, pada 2 tak juga sama pilot jet kekecilan seperti apa? Contohnya seperti ini kan. Langsung nyala ya kan ya. Pas betul. Nah, itu jadi enak ya, kalau pagi-pagi gampang nyala, disela sekali langsung nyala. Terus gimana bang kalau pilot jetnya terlalu nggak pas ya, bisa karena terlalu kekecilan, biasa diputar itu nggak mati setelan anginnya. Contoh seperti ini ya, bentar ya. Perhatikan, ini saya kecilkan nggak mati, biasanya itu belum pas ini ya, saya mentokkan ke kanan, ini setelan anginnya lihat. Setengah ya, tuh udah mentok tapi mesin masih nyala, berarti ini tandanya pilot jet nggak pas, minta naik 1 step ya minimal ya. Tuh, ini digedein ke kiri juga, tuh sama ya, sampai keluar masih nggak mati ya. Nggak masalah sebetulnya kalau keluar seperti ini ya, tetap hidup, tapi kalau dipentokin mati, nah itu tandanya pilot jet kekecilan ya. Pada 2 tak 4 tak juga sama, ini dimentokkan masih nyala kan. Saya coba 1,5 standarnya ya, seperti ini ya. Ini kekecilan, naik 1 step minimal. Kalau settingan main jet pas digeber itu enak ya kan ya. Seperti ini kan, antara respon gas dengan suara motor itu sama kan. Pilot jet nggak pas seperti itu ya suaranya ya. Digas itu agak nggak responnya langsung ya. Nah, itu tadi juga udah dicontohin di 4 tak seperti apa ya, dan di 2 tak seperti apa. Jadi respon gasnya itu wong, jadi pas gitu. Jadi pas itu nggak ada jeda, nggak ada lemot, nggak ada apa. Jadi respon gas dengan ini, misalnya gas dibeginiin sama aja antara gas dengan suara motor mang. Jadi seperti itu ya kan ya. Jadi sama. Dan sekarang saya praktekkan gimana kalau main jet terlalu gede. Nah, ini dia, main jet terlalu gede seperti apa kan. Nah, itu contoh main jet terlalu gede pada motor 2 tak. Jadi atasnya itu basah korok ya. Kalau pada 4 tak kan tadi udah ya. Dan pada 2 tak barusan seperti itu, sebetulnya gampang. Ini contoh langsung kan. Saya nggak langsung contohin, langsung saya setting kan beberapa karburator tuh dengan beberapa perangkat settingannya dari tadi. Nah, kalau Mister pribadi sebetulnya settingan basah itu nggak masalah dalam kepentingan, contohnya untuk balap, untuk kebut-kebutan ya. Kalau basah itu lebih aman ya kan ya. Beda dengan kalau ketika kita settingan kering, wah itu saya nggak sarankan banget. Settingan kering bahaya, motor bisa macet. Memang irit, tapi bahaya kan. Apalagi untuk motor balap harian aja bahaya, apalagi untuk balap-balapan atau kebut-kebutan.
Dan contohnya tadi di Astrea Grand ya, ketika 4 tak basah atasnya seperti itu. Kalau pada 2 tak atasnya ngorok. Biasanya kalau pada motor balap, motor drag, motor balap ngorok begitu hal yang wajar. Tapi kalau untuk harian itu tandanya main jetnya kegedean. Karena pada balap itu pasti main jetnya itu pasti digedein kan. Pasti di atas rata-rata. Untuk menjaga supply-nya lebih oke. Apalagi pada RPM yang sangat tinggi kan. Itu butuh supply yang paling banyak dari main jet. Ternyata gampang ya bang kalau praktek langsung, ya itulah. Makanya Mister pingin langsung dipraktekkan, baik di 4 tak atau 2 tak ya. Gimana kalau seperti tadi udah dicontohkan seperti di ini ya. Kalau pada motor 2 tak atau 4 tak ya, ketika pas pilot jet, main jet juga Jarum, digas itu langsung bang, si RPM-nya itu ringan. Apalagi kalau pada motor 4 tak misalnya kalian di jalan begitu digas setengah ke atas baru lancar, berarti itu bawahnya atau jarumnya pilot jet atau jarumnya terlalu basah. Nah itu tipikal motor balap. Kalau harian itu terlalu basah ya kan ya, jadi harus pas. Yang pas seperti tadi dicontohin sama Mister langsung kan. Enak ya kalau langsung gini. Pembacaan busi seperti itu juga ya, usahakan merah bata mendekati merah bata. Misalnya bang saya enaknya agak hitam dikit. Nah kalau hitam saya nggak terlalu khawatir kan, karena kan hitam itu ya dibanding dengan yang putih alias dengan irit justru lebih aman yang hitam. Resikonya seperti itu, bensin boros terus nggak nyaman ya jalan itu. Karena settingan basah itu tidak disetting untuk nyaman pelan. Maunya itu gasnya setengah ke atas. Kalau putaran bawah seperti tadi contoh di video ya, putaran bawahnya itu agak-agak basah, ketika digas setengah ke atas baru enak. Ya nggak nyaman kan untuk harian, boros iya, nggak nyaman ya, apalagi terutama di tempat macet bisa-bisa sering ini ya, di lalu lintas macet bisa-bisa sering mati ya kan ya. Jadi ya settingan untuk harian, bahkan saya untuk motor balap semuanya nggak ada setting basah. Motor yang udah korekan juga saya nggak ada yang setting basah, pas. Karena pas itu dijamin nggak akan macet. Karena settingan pabrik aja semuanya itu pas. Baik injeksi ataupun karburator settingannya itu disetting pas. Nggak ada istilah settingan pabrik itu settingan kering, apalagi settingan basah. Ya, jadi settingan kering itu saya nggak sarankan banget ya. Jadi boros itu salah satunya juga ditandai dengan badan karburator. Misalnya kita setting karburator ya. Si badan karburatornya itu dingin atau sampai berembun bahkan. Nah itu berarti tandanya si karburator itu settingannya terlalu boros. Kok dingin bang? Kok berembun bang? Berarti settingannya itu motor kalian itu terlalu boros kan. Jadi harus disetting ulang, terutama pilot jet, main jet dan Jarum. Dan saya udah contohkan bahkan di video lama juga ada tentang cara milih nozzle, setting Jarum, bisa lihat juga linknya di deskripsi kan. Jadi ya seperti itu ya. Settingan itu usahakan pas. Pas itu tenaganya dapat, poweran keluarnya juga dapat, irit bahan bakar juga, dan ke mesin tentu aman banget. Oke, itu kan tes statis kan. Tes statis itu alias tes diam. Ketika kita setting karburator, kita otomatis digas-gas dulu pada posisi motor diam. Sekarang supaya nggak pusing, saya akan langsung praktek di jalanan. Gimana rasanya Jarum klip atau Jarum skep yang kegedean, yang keborosan, disetting terlalu boros alias klipnya paling bawah, atau kita menggunakan Jarum yang itu ya, yang terlalu kurus. Gimana sih? Ini dia, kita coba langsung. Dan gimana sih ciri pilot jet yang kekecilan atau yang kegedean ketika dipakai langsung di jalanan? Yang kegedean langsung coba di jalanan seperti apa? Tadi kan udah posisi lagi diem, lagi statis, digas-gas. Sekarang ketika dicoba di jalanan gimana? Dan juga sekarang kita tes juga di jalan, gimana posisi si pilot jet, main jet dan juga Jarum yang posisinya pas banget, diajak ngebut itu enak banget. Gimana sih bang? Nah pokoknya ikutin terus. Ini dia video tes langsung dibantu oleh Kucing Racing kan ya. Kita settingnya dibantu Kucing Racing, dan sekarang kita langsung coba di jalanan kan.
bisa sengaja disetting agak-agak basah kan. Jadi terus nanti saya setel jarumnya ke agak irit. Ini jarumnya di paling boros kan. Suaranya serem ya. Oke, sekarang dari pembacaan warna busi kan, dari pengetesan tadi kebetulan sampel-sampel businya udah saya sediakan, baik yang pas, yang kekecilan, atau keiritan, atau kegedean, atau keborosan. Nah ini dia kan, contoh dari warna busi yang harus kita baca. Meskipun sebetulnya busi itu hanya salah satu parameter ya, salah satu parameter, jadi bukan patokan satu-satunya. Jadi ada beberapa patokan tentu. Patokan yang pertama itu enak pas dipakai, pas digeber. Selanjutnya dari warna busi, karena warna busi juga salah satu patokan. Ini seperti ini kan ya. Bang, yang bagus yang gimana bang? Tentu yang bagus itu yang kebanyakan mekanik, termasuk saya itu yang merah bata atau mendekati merah bata. Dan yang boros itu terlalu boros, tentu warnanya itu yang hitam ya. Karena banyak yang karena banyak bensin yang terbakarnya nggak sempurna jadi hitam. Terus yang kekeringan itu warnanya cenderung putih atau pucat. Nah ini dia contohnya ya kan ya. Oke, yang pertama dari boros dulu ya, alias pilot jet, main jet terlalu gede atau jarumnya terlalu boros. Ini lihat nih, ini mungkin kata hitam kan, berjelaga nih, berjelaga hitam banget ya. Ya ini ya, mungkin nggak terlalu fokus. Nah ini hitam banget ya. Ini termasuk dua-duanya, ini kategorinya terlalu boros, hitam banget kan. Terus yang bagus itu yang gimana bang? Nah ini saya sediakan dulu yang putih, yang kekeringan. Nah ini lihat ya, cenderung putih begini kan ya, putih banget kan ya. Ini kekeringan. Dan yang pas itu tentu yang merah bata. Ini contoh pada 2 tak dan 4 tak nih, pada 2 tak. Bentar, fokus dulu. Oke kan, ini tuh merah bata ya kan ya. Aduh, nggak fokus kameranya. Oke ya, ini ya, seperti ini ya. Ini pada 2 tak dan pada ini juga tuh agak merah-merah bata begini kan ya. Ini ya contoh pada 2 tak dan 4 tak yang merah bata ya. Bandingkan coba ini dengan ini yang keborosan terlalu putih, yang keiritan terlalu putih. Ini merah bata, dua-duanya 2 tak 4 tak. Dan ini bandingkan dengan yang keborosan. Loh, lihat ya, beda ya. Terlalu boros, terlalu irit, pas ya. Ini mendekati merah bata, pas. Terlalu boros, putih banget kelihatan ya kan ya. Beda dengan ini, beda dengan ini. Ini hitam banget. Ya, jadi bisa tahu ya, boros, kekeringan alias keiritan, ini pas. Jadi itu salah satu contoh parameter busi. Nah itu dia ya kan ya, ciri-ciri pilot jet kegedean atau pilot jet kekecilan, juga tentang main jet kegedean atau main jet kekecilan juga ya kan ya. Berikut jarum yang keborosan. Mudah-mudahan bermanfaat, terutama buat pemula, jadi tahu patokan dan bisa setting mulai sekarang karburator kan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sukses buat kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Bang Pedro, si Mr. Teknik. Mantap.